Oke, hari ini kita mau ketemu dengan Bro Andri karena kita mau bahas tentang mengubah rugi menjadi keuntungan ala Andri Hakim. Kenapa kita mau bahas ini? Karena kerugian merupakan hal yang tak terelakkan ketika kita berinvestasi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa tetap menjadikan itu sebuah pelajaran untuk kita bisa sukses. Dan hari ini bersama saya telah hadir Andri Hakim yang akan mengupas bagaimana mengubah rugi menjadi sebuah keuntungan. Ini adalah orang dan tokoh yang tepat, terutama bagi kalangan Gen Z dan milenial yang tertarik untuk berinvestasi saham. Tanpa berlama-lama, kita ini langsung bahas terkait tema kita hari ini, mengubah kerugian menjadi keuntungan ala Andri Hakim. Selamat datang, Bro. Terima kasih bro udah diundang nih, harus sampai seribet deh. Oke, makin segar aja nih. Makin segar. Ya, keuntungan makin berlimpah. Lumayan. Gimana kalau Bro Firman kabarnya? Kabarnya sekarang sedang fokus pada AI. Masih AI yang kemarin tuh masih dilanjutkan lagi ya? Masih. Oke. Karena saya nggak punya waktu kayak Bro Andri. Ya, jadi, saya pengangguran sebenarnya, pengangguran. Kalau saya banyak dikerjain, jadi saya butuh sebuah sistem yang bisa bantu saya untuk investasi. Oke, karena memang future-nya itu memang AI ya, ke arah sana ya. Iya. Betul. Dan saya berharap sama seperti Bro Andri, saya bisa sukses nanti dibantu dengan AI. Mantap. Oke, Bro. Saya mau tanya, selama perjalanan investasi saham, apakah pernah mengalami kerugian? Oh pernah pastinya ya. Menurut saya setiap orang itu nggak pernah rugi, nggak pernah gagal, itu nggak mungkin ya. Kalau contohnya kalau misalnya kita di bidang olahraga gitu ya, pemain bola paling hebat aja kayak Cristiano Ronaldo aja dia pernah kalah gitu loh. Jadi sama juga kalau kita di bisnis, nggak mungkin pebisnis tuh nggak pernah rugi, itu nggak mungkin. Karena saya juga background dulu dari bisnis. Namanya bisnis pasti ada yang namanya rugi, ada yang ketipu. Nah begitu pula sama seperti investasi. Namanya kita investasi pasti kita pernah rugi gitu loh. Pernah juga kita salah analisa akhirnya ketipu, rugi juga pernah pastinya. Jadi kita nggak pernah boleh takut salah ya. Gitu. Ibarat jadi olahraga, kita atlet gitu tapi takut kalah kan akhirnya nggak bisa maju. Sama juga bisnis nggak boleh takut rugi lah. Oke, harus persisten ya. Harus persisten. Di saham juga seperti itu. Oke, nah pada saat mengalami kerugian seperti itu, gimana perasaan Ko Andri waktu mengalami kerugian itu? Apakah kepikiran, udah kayak ini bukan sesuatu yang cocok, saya berhenti aja atau gimana? Awal-awal tentunya namanya manusia ya, semua orang pas mengalami kekalahan atau kegagalan itu pasti tentunya down lah. Saya juga awalnya down juga, tapi seiring berjalannya waktu itu akhirnya mental tuh terbentuk. Mental yang dibentuk itu saya berpikir tuh kalau kegagalan tuh hal yang biasa gitu loh. Tidak ada kesuksesan tuh tanpa kegagalan tuh nggak mungkin gitu. Oke, ya. Jadi pasti kita harus melewati hal tersebut. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Betul. Oke. Bahkan kan ada pepatah kalau kita mau jadi pebisnis sukses ya, kita harus habisin jatah gagal kita dulu, baru kita akan sukses. Oh, jadi kita harus habisin jatah gagal terus, baru akhirnya nanti ketemu suksesnya. Suksesnya, betul. Oke, berarti jadi, jangan takut gagal ya. Betul, karena saya juga banyak baca buku orang-orang sukses ya, Bro Firman ya. Kebanyakan mereka itu bukan mereka yang nggak pernah gagal. Mereka udah gagal terus berkali-kali sampai terakhir dia ketemu bisnisnya yang oke. Seperti itu. Contohnya misalnya Jarum gitu ya, grup Jarum itu juga keluarga Hartono itu juga awalnya juga rugi-rugi sampai terakhir dia ketemu bisnis yang untung gitu. Oke. Nah, jadi harus melewati semua kegagalan itulah. Oke, gagalan itu semua pokoknya jangan takut gagal, terus pelajari dari kegagalan tersebut. Betul. Nah, pertanyaannya apakah kerugian yang Bro Andri alami itu menjadi menemukan cara investasi seperti yang sekarang? Ya betul. Dengan kan kalau yang penemu lampu itu kan siapa namanya? Thomas Alva Edison kan dia bilang kan bukannya dia gagal berkali-kali sampai dia ketemu yang tepat gitu loh. Nah sama lah, saya awal-awal invest tuh mulainya trading dulu. Trading awalnya mulai trading, tapi kenaikan uangnya tuh nggak signifikan, nggak maksimal, karena dia nggak kena yang namanya compounding. Nah dari situ baru saya cari saham yang multi bagger itu lebih
kenaikan uangnya itu signifikan. Oke. Gitu loh. Berarti kalau trading itu menurut Bro Andri berarti itu tidak akan membuat kaya ya? Karena tidak bisa konsisten. Karena tidak bisa konsisten. Tidak bisa konsisten. Namanya kita trading itu ya kita pasti ada menang, ada kalah, ada menang, ada kalah, ada menang, ada kalah. Akhirnya kita cuman ditarik setahun itu rata-ratanya tuh akhirnya gainnya cuman kecil. Oh. Gitu. Karena menang kalah, menang kalah, menang kalah. Jadi kalau trading itu udah pasti nggak bisa kaya karena yang tadi ya. Bisa kaya mungkin ada ya, cuman lebih susah. Lebih susah. Lebih susah gulungnya gitu loh. Oke. Sedangkan kalau kita diem di satu tempat itu kan kita bisa meminimalisir kekalahan gitu. Oke. Jadi awalnya Bro Andri trading nih. Trading, awalnya trading. Trading lalu merasakan ternyata dari trading ini yang Tidak tadi signifikan. nggak signifikan. Iya. Betul. Akhirnya memutuskan wah ini karena saya melihat trading ini nggak signifikan maka mencari cara yang lain. Cara yang lain. Tapi tentunya kalau misalnya orang yang uangnya di bawah 100 juta ya, mungkin dia melihat trading itu lebih menarik. Karena cepet dia bisa langsung ngambil. Tapi kalau uangnya udah mulai besar, udah 1 miliar ke atas, itu lebih menarik itu kalau dia investasi. Oke. Karena kalau dia punya uang 1 miliar dia bisa dapat saham yang bisa untung 2 kali lipat, 1 jadi 2. Oke. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, seperti itu. Compounding. Sedangkan kalau trading itu ya dia terus misalnya 100 juta gitu ya, dia untung 3% ya cuman berapa. Lalu dia ada rugi lagi 3%, ada untung 5%, ada rugi 2%, Oh. tidak signifikan. Oke. Jadi Gitu. pengalaman itu yang membuat Bro Andri akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang investor. Multi-bagger. Betul. Saya Oke. fokus cari saham yang bisa double. Oke. Gitu loh. Berapa lama Bro Andri trading waktu itu? Saya awal-awal trading tuh dari 2018 ke 2019, 2 tahun Oke. saya trading. 2 tahun trading, tapi memang sering untung, tapi saya merasa tuh ya kenaikan uangnya tidak signifikan lah. Itu. Nggak mungkin kita bisa misalnya kayak tadi saya cerita, sebelumnya saya cerita ya, dari 500 juta itu misalnya saya bisa jadi belasan miliar itu dari trading itu susah pastinya. Tapi kalau dari berinvestasi saham yang bagger itu lebih cepat. Oke. Seperti itu. Oke, jadi pengalaman itulah yang membuat akhirnya Bro Andri mencari cara bagaimana supaya bisa punya kekayaan untuk menjadikan uang itu lebih maksimal. Yes, lebih efisien, lebih maksimal, betul. Oke, berarti dari trading itu ya, dari kerugian Betul, yang betul. Jadi tugas saya itu sebenarnya cuma memaksimalkan keuntungannya aja gitu. Dan meminimalisir kerugian. Kalau makin sering kita aktif itu kerugian kita makin lebih besar. Oke. Potensi kerugian. Saya dengarkan dulu Bro Andri pernah nih dari uang 1M rugi 500 juta. Betul. Dari situ akhirnya bangkit lagi. Betul. Nah, biar itu kan bukan uang kecil tuh. Dari 1M rugi 500 juta. Kebanyakan orang pasti dia akan wah, Udah down. dan akhirnya dia meninggalkan pasar saham. Nah, kalau saya itu karena saya dulu backgroundnya pebisnis gitu ya. Dulu saya udah sering rugi, Bro Firman. Oh. Saya udah sering rugi ratusan juta, 100 juta, 500 juta, 200 juta, itu sudah sering. Jadi saya udah terbiasa. Oke. Rugi lagi, ya udahlah, ini emang part of the game gitu loh. Menang kalah itu namanya kita hidup tuh, menang atau kalah itu it's part of the game aja. It's part of the journey aja. Nggak mungkin orang kayak dia mau bisnis, dia mau memulai suatu itu tidak ada kerugian tuh tidak mungkin gitu. Jadi saya udah terbiasa lah, udah jalanin aja gitu. Oke. Nah, Bro, menurut Bro Andri nih, seberapa penting mempunyai mental yang kuat saat kita berinvestasi di saham? Menurut saya mental itu sangat penting sih. Karena makanya kalau di kelas yang saya ajarin ya, itu hari pertama itu saya ngajarin basic. Hari kedua itu yang saya bentuk itu mentalnya dulu. Oh, jadi ada pembentukan mental ya? Ada pembentukan mental di hari kedua. Hancurin mental block, hancurin kayak pola pikir negatif di diri kita. Itu hari kedua. Oh. Gitu. Dan psikologisnya dibenerin dulu. Baru hari ketiga saya baru ajarin cara berinvestasinya. Oh, dan jadi money managementnya. ada pembelajaran tentang mental? Ada pembelajaran mental dan pola pikir gitu loh. Kita harus, kalau kita mau kaya, kita harus punya pola pikir seperti orang kaya. Seperti itu. Oke. Gitu. Jadi di hari kedua itu saya ajarin mentalnya. Baru setelah mentalnya udah bener, dia udah merasa yakin bahwa diri dia bisa kaya, bisa sukses dari bursa saham, baru saya ajarin
Oh, Jadi menarik. dia harus yakin sama dirinya sendiri dulu. Kalau dia nggak yakin sama diri dia sendiri, ya kalau dia sendiri aja nggak yakin, orang lain juga nggak yakin sama diri dia kan. Jadi pembentukan mental itu penting. Oke. Pembentukan mental itu penting. Mental itu penting. Dan itu diajarkan di kelas yang Bro Andri buat ya. Betul. Dan itu secara online ya, yang secara itu ya? online. Secara betul, online. betul. Berarti ini ada yang online, ada yang offline ya? Ya, kita 4 hari online, 4 hari online, 1 hari offline. 1 hari offline. Dan yang pembentukan mental itu memang ada khusus sesinya? Ada khusus. Jadi hari pertama saya ajarin basic tentang saham. Kenapa ada yang namanya bursa saham, apa itu saham, itu di hari pertama basic. Oke. Terus saya kasih di hari pertama juga saya kasih tahu orang-orang yang sukses di bursa saham. Oke. Jadi dia udah ada pikirannya tuh, wah banyak loh orang yang sukses di saham gitu. Oke. Nah di hari kedua baru saya bentuk mentalnya. Oke. Baru saya ajarin bahwa semua orang itu bisa sukses gitu loh. Gak ada orang yang ditakdirkan susah, ditakdirkan miskin, itu gak ada. Itu cuman di mental doang. Gitu loh. Kalau kita yakin kita bisa. Kalau kita nggak yakin kita nggak bisa gitu. Oke. Khusus bahas tentang itu di hari kedua? Iya di hari kedua. Oke, di hari ketiga? Hari ketiga baru cara kita menganalisa sahamnya yang bagus, yang murah, yang bisa naik bagger itu seperti bagaimana, itu baru saya ajarin di hari ketiga. Oke. Seperti itu. Nah, di hari keempat? Hari keempat tuh money management. Oh, money Jadi management. hari ketiga udah bisa nih nyari duitnya nih. Nomor hari keempat gimana kita mempertahankan supaya nggak balik lagi jadi miskin lagi. Oke. Nah itu hari keempat. Oke. Jadi empat ini sangat penting, 4 hari ini sangat penting gitu loh. Oke. Karena ada orang jago nyarinya ya, tapi dia balik lagi. Karena dia tidak bisa mempertahankan gitu loh. Karena contoh misalnya kita ditinju gitu ya, jadi juara itu ada orang jago jadi juara, tapi mempertahankan tuh lebih susah lagi. Ada istilah untuk meraih itu mudah, Iya. mempertahankan itu yang susah. Susah, betul. Oke. Nah, jadi di hari keempat tuh saya ajarin money managementnya supaya uang ini tetap bertahan, tidak berkurang, malah bertambah gitu. Tetapi kalau kita bicara soal mental ya, terutama anak-anak Gen Z nih kok, kan mereka kepingin cepat kaya, cepat sukses. Biasanya mereka-mereka yang seperti ini juga istilahnya itu yang salah sebenarnya. Salah ya? Kayak contohnya kebanyakan anak muda itu dia mau sukses cepat di saham. Sedangkan kalau dia lihat saya tuh sekarang kan enak gitu ya, tapi dia nggak lihat saya tahan itu 2,5 tahun, 1,5 tahun. Kayak ini saham Pantai Indah Kapuk ini udah mau tahun ketiga saya tahan. Tahun ketiga tetap Tahun ketiga dipegang? saya hold, iya. Bahkan saya beli lagi, saya tambah lagi. Oke. Itu udah 3 tahun. Nah orang pikir tuh beli ya saat hari ini terus minggu depan udah kaya. Enggak, saya belinya udah 3 tahun. Baru saya bisa di titik ini gitu loh. Betul. Di akumulasinya tuh udah banyak. Betul, nggak mudah tuh punya mental yang seperti itu. Betul. Jadi yang kita fokus itu sebenarnya mentalnya. Kita cari saham yang bagus, udah kita sabar. Biarin prosesnya yang berjalan gitu loh. Oke. Kalau nanti prosesnya berjalan, nanti pasti hasilnya muncul gitu loh. Oke. Yang penting kita kerjain yang terbaik, nanti hasilnya pasti ada. Oke, do the best. Iya, do the best aja. Kalau saya cuman pikir, saya beli saham ini murah dan bagus. Dia naiknya, saya tahu one day dia bakal naik. Tapi kita nggak tahu naiknya kapan. Seberapa kuat punya keyakinan tuh misalnya Bro Andri bisa punya keyakinan begitu kuat tuh apa yang mendasari punya keyakinan begitu kuat? Mungkin pengalaman ya, saya udah jalanin bisnis kan lumayan banyak ya. Dulu saya apa aja saya kerjain gitu. Jadi saya udah punya pengalaman bisnis tuh lumayan banyak gitu. Dari A sampai Z dulu saya kerjain. Jadi dari bisnis udah ada, lalu dari saham juga saya kan udah. Lalu orang tua saya juga pernah punya ya 2 perusahaan publik gitu. Jadi saya udah ngerti lah soal perusahaan publik dia bagaimana, soal trading bagaimana, investasi bagaimana, bisnis bagaimana. Nah itu dikombinasikan kekumpul ya pengalaman saya itu, jadi saya mudah buat cari saham-saham yang bisa potensi naik gitu dari pengalaman itu. Nah sekarang pertanyaan Bro Andri, fokus di saham atau memang punya ada bisnis konvensional? Enggak, sekarang saya benar-benar 90% fokus di saham, paling sisanya mengajar aja. Oke, berarti nggak ada lagi ya, bisnis konvensional nggak ada ya? Nggak ada, karena kalau uang kita sudah besar di bursa saham ya, itu gulungannya besar sekali, Bro Firman. Oke. Kayak contohnya misalnya kalau portfolio saya udah kekumpul ratusan miliar gini ya, saya untung 10% aja kan udah puluhan miliar.
Oke, berarti istilah trading for living atau invest bisa ya? Beneran bisa. Tapi Beneran bisa harus ya? dananya sudah besar. Dananya harus besar dulu. Besar. Dananya harus 1 sampai 10 M itu udah bisa trading for living atau investing for living. Dan tidak kalah penting harus punya mental yang kuat. Punya mental kuat tuh penting. Mental Betul. yang kuat. Karena kalau mentalnya nggak kuat nih, misalnya kita tahu nih saham yang kita beli bagus, tapi dia turun, nah dia pasti panik. Padahal harusnya kita nggak usah panik. Yang kita fokusin itu bisnisnya. Perusahaannya nggak bangkrut kok. Perusahaannya masih jalan kok. Ya. Memang ini market aja lagi kurang baik, dia turun. Jadi kita nggak perlu takut. Kecuali misalnya perusahaannya bangkrut, nah oke kita harus takut. Ya. Tapi perusahaannya itu tetap jalan seperti normal. Ya. Cuman memang karena market dia sahamnya turun ya kita nggak perlu panik sebenarnya. Oke. Jadi kalau sebagai investor itu kita tidak perlu takut dengan penurunan sesaat. Seperti itu. Makanya mereka harus punya dasar punya mental dan dasar yang kuat gitu. Dan mental itu adalah yang paling penting. Betul. Setuju sih. Betul. Biasanya mereka kalau misalnya tidak punya mental yang kuat, biasanya mereka ketika untung, ya biasanya mereka juga pasti berpikir, ini kayaknya pasti akan turun nih, dijual. Nah, sahamnya terbang, betul. Ya, Dia beli hilang. lagi di atas. Beli lagi di atas. Iya, nah itu Akibatnya FOMO. Betul. Dan akhirnya rugi. Nah makanya si Warren Buffett ini ya, Bro Firman, dia juga ada ajarin namanya ada istilah seperti main baseball. Jadi gimana tuh? don't swing at every pitch katanya. Oke. Jadi dia bilang itu di baseball itu ada ilmu kalau kita lihat orang main baseball dia tuh rata-rata diem doang. Dilempar bola kok diem doang nggak mukul-mukul. Nah ternyata di baseball itu dia itu ada keahliannya. Dia ahlinya bola atas, bola tengah atau bola bawah. Oke. Jadi kalau dilempar bola atas dia diem aja. Karena dia lagi fokus nyari bola yang bawah. Dilempar bola ke tengah dia diem aja. Begitu dilempar bola yang bawah, dia pukul sekuat tenaga. Sampai home run. Nah, jadi sama. Di bursa saham itu setiap hari itu ada saham yang naik, ada saham yang turun. Kalau kita nggak ngerti saham ini, dia naik, kita diemin aja. Gak usah kita ikut-ikutan, gak usah kita FOMO. Itu setiap hari pasti ada saham yang naik. Nah, saya nggak ikut-ikutan beli. Dan itu bisa? Bro Andri bisa? Nah, saya teruji gitu. Begitu saham yang kita udah pantau, ternyata udah mulai mau naik, disitulah kita beli sekuat tenaga. Gitu. Jadi nggak perlu saham yang naik semua kita ikutin gitu loh. Kita fokus aja di bidang yang kita ngerti, saham yang kita udah pelajarin, udah kita full power di sana maksudnya itu. Jadi si Warren Buffett tuh nggak perlu setiap hari ada saham yang naik kita ikut-ikutan beli gitu loh. Kita fokus aja di saham yang kita ngerti. Sama kayak si pemain baseball ini. Ada bola dilempar ke dia, nggak usah semuanya kita pukul. Cukup pukul ke bola yang kita ngerti. Di situ dia bakal untung besar. Dia akhirnya jadi pemenang seperti itu. Oke, artinya kalau investasi juga begitu ya? Gitu, fokus di bidang yang kita ngerti, kita paham. Jadi itu bakal meminimalisir resiko kerugian kita. Jangan FOMO, ada saham apa naik 20% terus kita ikut-ikutan beli. Nah itu yang bikin rugi biasanya. Oke. Wah menarik nih, saya baru denger itu. Iya, don't swing at every pitch. Menurut dia. Oke, nah sekarang Bro Andri setuju nggak? Setuju atau tidak setuju? Banyak yang bilang kita harus rugi bertubi-tubi dulu untuk bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Sebenarnya nggak usah bertubi-tubi ya, tapi setidaknya ada rugi mah pasti ada lah along the way ya. Tapi nggak perlu terus-terusan, artinya mungkin nggak belajar kalau terus-terusan. Kalau menurut saya ya pasti menang ya ada kalah sekali, nanti menang lagi ada kalah sekali ya itu normal lah, wajar. Seperti itu. Kegagalan itu pasti ada lah, tapi ya menangnya harus lebih banyak daripada kerugiannya gitu. Kalau kebanyakan ruginya bangkrut, Bro Firman. Saya dengar katanya uangnya hampir 1 T sekarang. Ya hampir lah, tapi belum nyampe. Luar biasa. Dari 1 M rugi 500 juta dalam waktu nggak nyampe 10 tahun ya? Nggak nyampe, baru total kenaikan. Kalau kenaikan ke 100 miliar itu kan 4 tahun. Ya ke ini ya setahun doang. Kan makin lama gulungannya makin besar. Iya. Ya kan? Dan itu membutuhkan mental yang kuat. Iya, membutuhkan mental yang kuat. Kalau nggak gitu mungkin udah kemana-mana gitu ya. Iya, betul. Udah beli saham apa aja yang penting gitu. Betul. Oke, luar biasa. Iya, disiplin lah, tetap disiplin. Disiplin. Iya. Nah, mungkin yang perlu di-spill ya dia acara ini. Untuk bisa memiliki mental yang kuat seperti itu.
itu kan akan diuji dari ketika benar-benar market. Betul. Market ini kan luar biasa. Betul, betul. Ya, kita lihat misalnya kemenangan Trump ya. Waktu podcast ini buat, kemenangan Trump itu membuat IHSG itu turun luar biasa. Betul. Dan itu banyak orang yang akan mengalami kerugian yang luar biasa dan akhirnya mereka juga karena ikut-ikutan dan akhirnya kapok. Betul, betul. Nah, mereka-mereka yang seperti ini supaya memiliki mental yang seperti Bro Andri yang bisa mengubah kerugian menjadi sebuah keuntungan. Nah, tips yang paling sederhana untuk mereka ingat itu apa? Sebenarnya dari penurunan yang Trump menang itu aja ya, itu portfolio saya tuh hilang hampir 60-an, 70-an miliar. Oh iya? Iya, Bro Firman, iya. Oh iya. Tapi ya saya mental tetap tenang aja karena saya tahu itu cuman Sesaat. sesaat. Pasti nanti saya dapat lagi yang 70-an miliar yang hilang itu. Itu akan balik gitu ya? Bahkan balik, itu cuman penurunan sesaat doang. Itu akan balik lagi. Jadi saya nggak panik gitu loh. Contohnya kita harus punya pola pikir seperti si konglomerat yang di bursa saham ini ya. Mereka kan kekayaannya juga besar ya, triliunan. Itu kalau sekali penurunan juga mereka hilang duitnya triliunan. Tapi mereka enak-enak aja tidurnya, santai-santai aja gitu loh. Nah, jadi kita harus punya mindset seperti mereka. Mindset seperti kita memiliki perusahaannya. Selama perusahaan kita bagus ya kita nggak perlu takut dengan penurunan sesaat. Kecuali perusahaan yang kita beli jelek ya. Nah itu mungkin kita harus takut seperti itu. Oke, tapi kalau kita yakin dengan perusahaan itu bagus, Gak usah takut. Padahal saya udah turun hilang 70-an miliar. Tapi saya tahu kalau ditarik panjang itu pasti saya balik dan malah dapat lebih besar lagi. Nggak semua orang punya mental yang begitu, Bro. Iya, begitu. Itu seiring berjalannya waktu lah akan terbentuk mentalnya. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan saya, untuk misalnya mereka yang usianya misalnya udah mendekati misalnya usia setengah baya misalnya 40-50. Untuk mereka memiliki mental yang seperti itu, apakah mereka uji usia itu sudah terlambat atau memang dari usia masih muda mereka harus bisa melatih itu? Sebenarnya samalah seperti atlet gitu ya. Semakin muda dia mulai, sebenarnya makin bagus. Tapi ya kalau ditanya bisa atau enggak ya menurut saya bisa lah ya. Menurut saya tetap bisa kalau dia balik ke mentalnya masing-masing. Kalau dia sudah terbiasa dengan kegagalan ya harusnya mentalnya terbentuk gitu loh. Biasa tuh orang yang mentalnya nggak kuat itu biasa karena dia belum banyak gagal. Dia belum terbiasa dengan kegagalan. Jadinya mentalnya tuh kalau begitu sekali gagal dia udah down gitu. Tapi begitu udah terbiasa ini mah cuma makanan sehari-hari gitu loh. Jadi justru kegagalan itu untuk membentuk mental. Betul, membentuk mental. Jadi jangan lari, jangan kapok ya. Betul, sama lah kayak di militer kan. Di militer tuh digembleng, dimaki-maki, diteriak-teriakin, disuruh jalan di lumpur. Nah itu kan membentuk mental dia. Itu setengah jadi tembakin. Nah jadi kalau dia ke medan perang dia udah terbiasa. Gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah diteriakin, nggak pernah dimarahin, nggak pernah susah-susah, tiba-tiba ke medan perang ya mati dia pasti. Nah, jadi pembentukan mental itu memang harus dari jalan yang sulit. Nah sama saya ada baca satu buku ya. Dia bilang ini kesusahan itu yang membentuk karakter seseorang. Gitu loh. Nah kemudahan itu yang menghancurkan karakter seseorang. Kesusahan itu yang membentuk seseorang. Betul. Kemudahan yang menghancurkan dia gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya yang punya keluarga gitu ya, nggak boleh terlalu dimanja, rusak biasanya. Gitu. Nah, apakah unsur di keluarga Bro Andri itu salah satu yang membentuk Bro Andri punya mental yang seperti itu? Betul. Keluarga saya lumayan keras gitu loh. Lumayan keras. Kalau dulu saya digemblang orang tua saya juga lumayan keras gitu. Kalau dulu kita misalnya makan semeja gini, kalau misalnya lu nggak ada uang lu jangan ngomong, lu cuma boleh denger. Gitu? Dari situ saya, gua harus kaya nih. Supaya saya ada power, ada yang bisa ngomong di meja makan gitu. Gitu. Jadi lumayan gemblengannya lumayan keras gitu. Jadi dari situ saya mau sukses gitu. Karena saya mau dipandang gitu. Gitu. Sedangkan mungkin kalau orang lain kalau misalnya yang baik-baik ya mungkin nggak selapar saya gitu. Kalau saya kan lumayan lapar nih mau cari cuan gitu. Ada istilah yang menjadi masalah sering sekali bukan masalahnya. Tetapi yang sering menjadi masalah respon terhadap masalahnya. Betul. Nah, berarti Bro Andri waktu mendengar perlakuan seperti itu di keluarga, responnya
harus sukses nih. Sukses. Gitu, betul seperti itu. Dan itu sekarang terbukti. Iya, terbukti. Sekarang terbukti mobil saya lebih mahal. Terbukti gitu. Jadinya harus denger dia pendapat saya. Kalau dulu kan namanya orang tua kan selalu nganggap anaknya anak kecil lah. Lu dengerin gua aja, pengalaman gua lebih banyak. Nah, kalau sekarang saya udah bisa buktikan kan, ya saya udah terbukti nih, udah lebih sukses gitu loh. Iya. Mungkin Jadi lebih kaya dari orang tua ya? Enggak lah, dia kalau aset tentunya dia lebih besar lah. Tapi kan kalau cash saya juga nggak kalah gitu kan. Oke. Gitu. Ya, Bagusnya kita berinvestasi saham itu kita kekayaannya itu dalam bentuk liquid lah. liquid ya. Ya, kalau sedangkan pengusaha itu kan kekayaannya dalam bentuk aset ya. Properti, ya segala macam lah, aset lah. Tuh, jadi kalau liquid ya tentunya saya lebih liquid. Gitu. Oke. Makanya kemarin bisa ke Dubai ya, sekian lama ya. Ya. Ke Jepang, ke Eropa kemarin, betul. bahkan kemarin ikut touring. Namanya pengangguran, Bro Firman. Kemarin post touring ya? Ya, post touring. Yang post di touring di Europe, betul. Oke, luar biasa. Betul. Oke, Bro, bisa nggak jelaskan seberapa penting edukasi dalam investasi? Penting banget, karena kayak contohnya misalnya kita belum bisa nyetir mobil nih, terus kita udah beli mobil duluan, ya akhirnya kita nabrak. Ya, yang kita nggak bisa salahin mobilnya, kita harus salahin kita sendiri. Kenapa kita nggak belajar dulu baru beli mobil? Oke. Nah, karena sama juga sebelum saya mulai investasi saham, saya juga kan saya pengalaman kerja di salah satu perusahaan keluarga saya kan itu juga udah publik. Nah, jadi saya dapat pengalaman dari kerja, lalu saya juga hobi baca. Buku-bukunya Warren Buffett tuh saya baca-bacain cara berinvestasi. Lalu saya juga dulu sering ikut seminar saham dulu saya ikutin. Oh, ikutin? Beberapa seminar saham saya ikutin. Oke. Gitu loh. Ada yang ngajarin trading, ngajarin investing, semua saya ikutin. Nah, dari situ saya tahu nih, mana yang ngajarnya sesat, mana yang ngajarnya benar. Oke. Gitu. Kita harus, jadi di dunia ini kita juga harus pilih-pilih. Harus bisa memilih ya. Pilih yang mana yang benar. Karena nggak semua yang diajarkan itu sebenarnya benar. Gitu loh. Nah, dari situ ya akhirnya terbentuklah saya yang sekarang gitu. Oke. Jadi edukasi itu sangat penting. Kalau langsung jeblos, ya kemungkinan dia gagal lebih besar. Jadi dengan kita ikut belajar kelas itu, kita tahu nih, oh dia udah pernah gagal di sini, jadi kita nggak mengulangi kegagalan dia seperti itu. Antara pengetahuan ya yang dapat dari misalnya edukasi dengan mental, mana yang penting? Dua-duanya sangat penting sih menurut saya sih. Karena mental tuh dari pengalaman ya. Kalau skill tuh dari belajar ya. Menurut saya mental mungkin lebih penting ya. Karena banyak nih orang yang lulus dari sekolah S2, S3. Begitu lulus dia masih nggak bisa cari uang. Karena mentalnya belum terbentuk. Gitu. Tapi sedangkan ada juga orang yang pendidikannya nggak tinggi, tapi mental bisnisnya udah terbentuk, dia gagal pun dia bisa bisnis lagi. Jadi mental menurut saya penting juga sih. Berarti dua-duanya harus sejalan. Karena kalau misalnya dia punya pengetahuan tapi dia nggak punya mental, percuma. Nggak berani mulai. Nggak berani mulai kan. Oke. Gitu. Karena saya udah ketemu banyak orang yang lebih pinter tuh banyak. Lebih pinter dari saya juga ada. Iya. Tapi nggak sukses-sukses, nggak mulai-mulai karena nggak berani. Iya. Karena mentalnya takut gitu. Iya. Nggak berani ambil resiko. Iya. Dan memang kalau dilihat ya, Bro Andri ini orang yang unik dan mungkin langkah di Indonesia. Karena saya modal nekat sebenarnya. Iya, cacing-cacing naga-naga. Iya, karena saya tuh nggak suka direndahin di keluarga gitu loh. Jadi saya mau membuktikan saya bisa sukses gitu lah. Nah, sekarang sudah bisa membuktikan seperti ini gimana? Udah cukup puas kah? Sekarang sih ya cukup aja. Sekarang sih saya cuman high score aja gitu, mau ya kalau bisa lebih ya why not gitu. Cuman high score terhadap diri saya aja gitu. Ya, tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari udah cukup lah, terpenuhi. Wah, lebih dari cukup. Ya cukup lah. Cukup. Oke. Nah, berikutnya untuk bisa mendapatkan ilmu yang seperti Bro Andri tadi sampaikan. Setahu saya nih ada kelas ya yang Bro Andri lakukan ya. Iya, betul. Setiap bulan. Setiap bulan. Kalau nggak salah di setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan. Setiap betul. akhir bulan. Dan itu ada offline dan online. Betul. Online 4 hari, offline-nya 1 hari. Betul. Nah, dari apa yang diajarkan itu saya menarik sekali karena Bro Andri akan membagikan bagaimana kisah sukses untuk kita bisa sukses. Betul.
karena ini yang mengajarkan bukan orang sembarangan. Ibaratnya Bro Andri akan mengajarkan dari apa yang dialami langsung. Betul. Nah, menurut Bro Andri, apakah peserta itu ada batasannya? Misalnya kalau usianya udah lebih, ini nggak boleh ikut, atau misalnya mereka kalau misalnya ibu rumah tangga nggak boleh ikut, ada batasan-batasan Nggak ada seperti sih, itu? semua Bebas. siapa aja bebas. Jadi di kelas itu juga saya ada ibu-ibu cuman modal 300 juta, sekarang uangnya udah 4M juga ada gitu. Oh iya? Iya. Ada satu teman saya itu dia awalnya modal cuman 300 juta, Bro Firman. Ya. Sekarang duitnya mungkin 80-an miliar. 80-an miliar? 80-an miliar. Sekarang bisa beli Ferrari. Oh iya? Betul. Dari 400 juta? 300 juta. Dari 300 juta? 300 juta itu hasil dia jual perhiasan, cincin kawin segala macem. Oh, jadi sesudah ikut kelas itu, lalu Dia sebenarnya awalnya ikut kelas saya yang gratis. Ah. Lalu dia sampai berbayar sampai sekarang ngikutin saya terus. Oke. Itu akhirnya gulungannya ya gede gitu loh. Oke, wah menarik ya. Betul, menarik. Oke, itu yang membuat akhirnya orang mengikuti kelas ini. Iya, dari dia mulut ke mulut lah. Dari dia mulut ke cerita. mulut. Betul. Oke. Dari dia untung terus dia ajak papanya ajak keluarganya, jadi banyak lah. Oke, berarti kalau di luar negeri ada Warren Buffett, di Indonesia ada Andri Hakim. Enggak lah, belum. Oke. Saya masih harus banyak belajar juga. Oke, jadi kesimpulannya untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan ala Andri Hakim ada dua yang paling utama. Yang pertama mental, yang kedua adalah knowledge. Iya, betul Betul sekali, ya? Betul sekali. Oke. Jadi skill penting, mental tuh juga penting. Oke, sebelum kita tutup acara ini, silakan mungkin Bro Andri mau buat closing statement untuk seluruh pemirsa. Sebenarnya kunci sukses di saham itu nggak susah-susah ya, 3 aja. Ya modal, skill, waktu. Kalau kita punya 3 ini ya harusnya bisa berhasil gitu loh. Oke. Jadi tapi yang sebenarnya yang paling nggak terlalu penting itu sebenarnya modal. Yang paling penting itu skill. Skill betul, dan waktu. Dan waktu. Skill dan waktu ini dengan uang sekecil apapun pasti jadi besar. Gitu. Oke. Kalau dia udah ada ilmunya. Oke. Demikian acara hari ini bersama Bro Andri. Kita sudah mengulas bagaimana nggak usah takut ketika Anda mengalami kerugian di pasar saham. Yang ada justru itu merupakan pelajaran untuk membentuk mental Anda. Memiliki mental yang kuat tidak cukup kalau tidak memiliki skill, ya. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada untuk saudara bisa mengalami sesuatu yang lebih baik dengan cara investasi di skill, pengetahuan, dan jangan takut gagal untuk mendapatkan mental yang kuat, dan pergunakanlah waktu sebaik mungkin untuk saudara bisa sukses seperti Bro Andri Hakim. Thank you Pak Firman. Oke, makasih Bro. Thank you. Ya, semoga bagi mereka yang ingin ikut kelasnya, tinggal nanti ikutin sosial medianya. Ikutin sosial media di Transvision atau di Fitpost, di YouTube Fitpost, di YouTube Transvision, dan ikuti kelas yang akan diselenggarakan oleh Bro Andri. Oke, makasih Bro. Thank you Bro. Sukses Firman. buat Bro Andri. Sama-sama. Oke, see you.